Shalom dan selamat malam Jemaat GKY Kebayoran Baru dan juga Jemaat GKY di Pos Bengkulu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk lakukan kebaktian doa bersama walaupun secara streaming. Mari jemaat yang terkasih, kita terlebih dahulu menaikkan syukur kita melalui pujian kepada Tuhan. Dia yang telah memelihara kita dan tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dan Dialah yang layak kita sembah dan layak kita puji. Mari kita naikkan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita naikkan pokok doa kita. Pokok doa yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita hingga hari ini. Kita juga bersyukur karena selalu ada campur tangan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami hingga hari ini. Dan kami boleh merasakan ada kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami merasa sendiri, Engkau selalu ada bersama dengan kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan. Ketika kami kekurangan, Tuhan Engkau selalu dengan cara-Mu memberikan kami kecukupan. Dan terlebih lagi Tuhan, hari ini kami bersyukur di mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan Engkau terus menyatakan pemeliharaan-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasih kepada kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan melanjutkan pokok doa selanjutnya. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Dengan yakin dan percaya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, sungguh kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan Kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa dari Roh-Mu. Kurasakan kasih kuasa Roh, kurasakan akan kehadiran-Mu. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Pokok doa yang kedua, mari kita doakan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah supaya mereka dapat bersinergi untuk fokus mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Dan juga kita tahu bahwa wabah COVID-19 juga berdampak bagi perekonomian di Indonesia. Kita mohonkan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah pusat untuk mengambil keputusan yang bijak dan tepat dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah seperti saat ini. Kita mohonkan campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara ini. Bahkan di tengah-tengah wabah COVID-19 yang tidak mudah dilalui, bahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami mohonkan campur tangan Tuhan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya mereka boleh bersinergi, bersama-sama, berfokus untuk mengurangi dan menahan penyebaran daripada COVID-19 ini. Tuhan, kami mohonkan hikmat bijaksana Tuhan juga berikan kepada mereka, supaya mereka dengan bijaksana mengatur segala sesuatunya dengan baik untuk kepentingan masyarakat banyak. Tuhan, kami juga tahu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini perekonomian Indonesia mulai terguncang. Kami mohonkan penyertaan-Mu Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah yang bijak. Tuhan yang menolong supaya semua perekonomian dari Sabang sampai Merauke semuanya boleh dipulihkan dan boleh kembali ke keadaan yang baik. Tuhan, semua di dalam rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mohonkan belas kasih-Mu yang datang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah pemerintahan Republik Indonesia ini boleh bersama-sama dengan pemerintah daerah bekerja sama dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, mari kita doakan untuk para pasien COVID-19
yang sedang dirawat di rumah sakit, mungkin yang sekian lama, mungkin sudah berbulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka yang ada di rumah sakit, kita doakan mereka. Kita mohonkan jamahan Tuhan supaya mereka diberikan pemulihan kesehatan. Kita juga berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis lainnya, diberikan kekuatan dan kesehatan juga di dalam menangani pasien COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para pasien COVID-19 yang mungkin hari ini sedang kritis di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat. Tuhan tolong, Engkau yang menjamah, memberikan mereka kesembuhan. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi masa-masa sakit seperti ini. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis lainnya. Tuhan juga berikan jamahan-Mu bagi mereka. Mereka yang ada di garda depan, menolong para pasien ini Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kekuatan kesehatan hari demi hari, supaya imun mereka juga baik dan mereka siap hari demi hari untuk boleh menolong pasien-pasien COVID-19 ini. Mohon penyertaan-Mu, jamahan-Mu Tuhan bagi mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesembuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang keempat, mari kita doakan kesatuan hati dari Jemaat GKY Kebayoran Baru dan juga Jemaat GKY Pos di Bengkulu, supaya tetap memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Walaupun saat ini aktivitas gerejawi dihentikan sementara waktu, biarlah tetap melakukan ibadah bersama dengan keluarga melalui kebaktian online. Mari kita berdoa untuk kesatuan hati Jemaat GKY Kebayoran Baru dan juga Jemaat GKY di Pos Bengkulu mencari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Jemaat GKY Kebayoran Baru dan juga Jemaat GKY Pos di Bengkulu. Kami mohonkan penyertaan-Mu di tengah-tengah situasi di mana kami harus stay di rumah kami masing-masing. Biarlah tidak menghentikan kami untuk mencari Tuhan hari lepas hari. Biarlah iman kami hari lepas hari sungguh boleh bertumbuh, karena ada kerinduan kami boleh mencari-Mu. Tuhan tolong, supaya kami di tengah-tengah masa seperti ini, iman kami tidak menjadi mundur. Biarlah ada kerinduan, ada satu hasrat untuk boleh mencari Tuhan hari lepas hari. Kami juga rindu Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu, mereka boleh bersama-sama dengan keluarga mereka setiap ada kesempatan seperti hari Minggu, seperti hari Rabu, ataupun hari-hari lainnya. Jikalau ada kebaktian atau ibadah online, biarlah mereka boleh bersama-sama melakukannya. Mereka boleh bersama-sama mencari Tuhan, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semuanya. Mari pada saat ini kita dengan sikap berdiam diri di hadapan Tuhan, kita bawa segala pergumulan, permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau tidak pernah diam, dan Engkau mendengar seru doa kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Ada begitu banyak pergumulan persoalan yang kami hadapi, namun kami percaya
ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami, memberikan jalan keluar. Terutama yang kami rindukan adalah Tuhan, damai sejahtera Engkau curahkan, Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada kami. Jikalau ada permohonan yang tidak terkatakan, Tuhan, Engkau yang tahu. Engkau turut campur tangan. Engkau merancang sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Ini seru doa kami. Inilah pergumulan dan permohonan kami. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ajari kami untuk boleh tahu apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Samuel. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mohon pimpinan daripada Tuhan untuk boleh kita mengerti akan isi hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau malam hari ini adalah orang-orang yang terus Tuhan berkati. Dan meskipun dalam kondisi yang sulit hari ini, tapi kami tetap percaya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu yang begitu melimpah kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini, kami ingin belajar menundukkan diri kami, mendengar akan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang Tuhan menguasai kami, dan biarlah roh kami sungguh tunduk kepadamu, dan biarlah hidup kami tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, ini seluruh doa kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin mengerti firman-Mu, untuk semakin setia kepada firman-Mu. Hanya demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka bersama-sama dari kitab Hakim-Hakim. Dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Mari kita sama-sama membukanya dan mari kita sama-sama belajar bersama dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu
datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, Benar. Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu. "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan, yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat ini kita coba mengerti terlebih dahulu. Ini menjadi satu awal daripada kita memahami dalam pasal 13 ini. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, pada saat itu dikatakan di ayat yang pertama, yaitu orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sekali lagi, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tidak hanya di dalam pasal yang ke-13 kita mendapatkan kalimat seperti ini,
Bahkan kalau kita melihat misalnya di dalam pasal yang kedua, coba kita perhatikan pasal yang kedua dari kitab Hakim-Hakim, ayatnya yang ke-11. Dikatakan apa di sana? Dikatakan bahwa lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan, yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Tidak hanya di dalam ayat 11, perhatikan di dalam ayat yang ke-19, ulang kembali. Tetapi apabila hakim itu mati, apa yang terjadi? Kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka. Tidak hanya itu, diperjelas bahwa mereka mengikuti Allah lain. Pola-pola ini terus diulang, ingin menyatakan Israel hari itu berbuat jahat dengan mengikuti Allah yang lain. Tidak hanya pasal 2, pasal 3 ayat yang ke-7 misalnya, kita perhatikan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Ayat 3, ayat 12, perhatikan di sana. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Coba perhatikan lagi dalam pasal 4, pasal yang ke-6 misalnya. Pasal 4 ayat 1, masih sama pula. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pasal 6 ayat yang pertama pun sama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat demi ayat digaungkan terus bahwa kehidupan saat itu, orang Israel sangat buruk kondisinya. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dengan tegas, berulang kali dikatakan, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah kepada Allah yang lain. Entah itu Baal, entah itu Asitoret, dan sebagainya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi ini, pasal 13 kemudian memperjelas kondisi hari itu kepada kita. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Coba kita bayangkan ketika mereka tinggal di dalam sebuah pendudukan daripada kerajaan yang lain, penjajahan kerajaan yang lain. Tentunya adalah bukan hal yang menyenangkan, bukan. Tentunya adalah hal yang penuh pembatasan, penuh dengan pengekangan. Dan mungkin mereka saja mengalami frustasi. Tapi ini dikasih oleh Tuhan, mungkin beberapa daripada kita hari ini merasakan hal yang sama. Dengan kondisi wabah hari ini, dengan kondisi ada PSBB hari ini. Perhatikan, ya, sebagian besar frustasi yang stres, bahkan ada penelitian mengatakan kejadian hari ini banyak berdampak kepada relasi dalam rumah tangga. Bahkan angka perceraian semakin meningkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Ini adalah hal yang membuat frustasi. Dan sebagian orang stres dan sebagian orang mungkin menuju untuk bertanya, kalau aku punya Allah, di mana Allahku? Kalau aku punya Allah, apa yang sedang dilakukan oleh Allahku? Kalau aku punya Allah yang baik, sebaik apa Allah melakukan sesuatu untukku hari ini? Kalau sampai hari ini aku masih merasakan tersiksa, aku masih merasakan kekangan, aku masih merasakan ketidaknyamanan, aku masih merasakan akan kondisi krisis hari ini. Dalam kondisi demikian, kita perhatikan di dalam pasal 13 tadi, seorang keturunan dari suku Dan di Israel bernama Manoah hidup bersama dengan istrinya yang meskipun telah lama menikah namun belum beranak atau memiliki anak, belum melahirkan anak. Dalam kondisi semacam ini, kita lihat dalam pasal 13 tadi, kondisi yang tidak menyenangkan di dalam sebuah pernikahan tentunya, kemudian datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah hari itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tentunya di dalam tradisi perjanjian lama, kehadiran malaikat Tuhan itu merupakan atau seringkali dimengerti sebagai kehadiran daripada Tuhan itu sendiri. Nah, coba kita perhatikan. Saat itu di dalam ayat yang ketiga, malaikat menampakkan diri dan berkata seperti demikian. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak,
tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada dua kata dan juga di bawahnya ada dua kata yang kemudian ingin memperjelas kondisinya. Perhatikan di sana, ya. Saya ulang lagi, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari engkau mandul, engkau akan mengandung, engkau tidak beranak, engkau akan melahirkan seorang laki-laki. Ingin mempertegas sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi kepada keluarga Manoah ini. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, ayat yang ketiga ini nanti akan diulang lagi juga di dalam ayat yang kelima. Ya, mandul, tidak beranak, akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Ayat yang kelima sama. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ingin mempertegas dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam kondisi yang sulit bagi mereka, sulit karena sudah mandul, pasti sulit untuk punya anak. Dan di dalam kondisi itu ada pengharapan di dalam Tuhan bahwa engkau akan mengandung, bahwa engkau akan melahirkan. Ini adalah satu pengharapan yang luar biasa dan berita semacam ini tentunya bagi seorang istri Manoah dan bahkan nanti ketika bercerita kepada Manoah akan membawa kesukacitaan di dalam diri mereka. Nah, perhatikan kemudian di dalam ayat kelima yang kemudian kita bandingkan dalam ayat yang pertama tadi. Kita mendapatkan hal ini ingin mempertegas bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa janji Tuhan itu membawa kelegaan kepada orang yang mendengarnya. Bahwa orang yang sedang di dalam kesulitan, dia akan mendapatkan kebebasan dari kesulitan itu. Ada pengharapan bahwa Allah akan memberikan pembebasan dari masalah itu. Ingat, Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 pun berkata demikian. Mintalah kepadaku, dan engkau akan diberikan. Bukan begitu? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam hal ini kita boleh melihat bersama-sama kasih Tuhan yang besar di dalam kondisi yang sulit hari ini. Tetap kita melihat Allah yang berpengharapan, Allah yang punya kasih kepada kita dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setelah kita melihat ayat yang pertama kita bandingkan dengan ayat kelima, sekarang kita lihat dalam kondisi apakah istri Manoah itu kemudian mendengar perkataan akan malaikat itu. Dikatakan di sana, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Di dalam kondisi ketakutan inilah, kemudian istri Manoah tidak sempat bertanya, engkau dari mana, namamu siapa? Tetapi yang dia ingat adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa engkau akan mengandung, bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketiga kalinya kita perhatikan dalam ayat yang ke-7. Diulang lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab, kalau ada kalimat-kalimat diulang-ulang, bukan tanpa maksud. Tetapi ini penuh dengan maksud. Bahwa dari seorang yang tadinya sudah tidak mampu untuk melahirkan, tetapi oleh karena Tuhan dijadikan mampu. Hari ini, kalau kita berpikir kondisi hari ini sepertinya begitu menyedihkan. Dan bahkan kalau kita berpikir masih berapa bulan lagi ya. Ada yang berkata bahwa bulan depan sudah mulai dibuka akan kondisi yang ketat ini. Atau mungkin ada orang yang berkata mungkin masih 2 bulan lagi, 3 bulan. Bahkan ada yang bilang akhir tahun baru selesai. Bahkan ada yang mengatakan kehidupan kita seperti ini bisa bahkan misalnya setahun yang akan datang. Bahkan mungkin kita harus berkecimpung dengan kondisi yang sekarang ini lebih daripada itu. Tetapi perhatikan, ketika Allah berbicara kepada Manoah dan istrinya, bagi manusia mungkin tidak berpikir bahwa mereka akan melahirkan. Tapi ketika Allah berjumpa, mendekat kepada mereka, membuka, memberkati mereka, di sini dikatakan, mereka akan atau istri Manoah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita berbicara mengenai teladan Manoah. Mari kita perhatikan dari mulai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami. Apa yang harus kami perbuat kepada anak yang lahir itu?
Tapi ini dikasih oleh Tuhan, setelah Manoah mendengar cerita dari istrinya bahwa dia berjumpa dengan seseorang. Ingat, sampai saat itu Manoah belum tahu bahwa itu malaikat Tuhan. Ketika seseorang ini berkata kepada istrinya bahwa dia yang adalah mandul hari itu dijanjikan akan punya anak, istrinya cerita kepada Manoah, dan kemudian saat itu kemudian Manoah merespon, memohon kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan berkenan, maka Manoah minta orang tersebut datang kepadanya, ya, untuk mengajarkan apa yang harus dilakukan. Kenapa dia berkata demikian? Ingat kata nazir tadi. Nazir ini dapat diartikan sebagai orang yang diasingkan, dikhususkan, orang yang ditabiskan, orang yang berpantang sesuatu. Nah, oleh sebab itu Manoah berpikir, kalau ini adalah anak nazir Allah, maka dia ini dikhususkan untuk Allah. Kalau dikhususkan untuk Allah, pasti ada tata cara yang harus dia ikuti, supaya dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Manoah berpikir demikian. Kalau berkenan, Tuhan tolong ajarlah kami mendidik anak ini seperti yang Tuhan mau. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Teladan daripada Manoah yang pertama yang kita pelajari adalah ketika Manoah mendengar cerita dari istrinya. Kemudian dia apa? Dia mengerti dan percaya bahwa itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak hanya itu, ketika anak ini disebutkan sebagai anak nazir Allah, dia mengerti bahwa berita ini dikhususkan supaya anak ini boleh melayani Tuhan. Sehingga Manoah berpikir, kalau ini adalah anak nazir Allah, dia harus memperlakukan, harus mendidik sesuai yang Tuhan mau. Oleh sebab itu dia memohon bimbingan kepada Tuhan. Dia harus membesarkan anak ini seperti apa. Tapi ini kasih oleh Tuhan, ketika Manoah memohon di sini, ingin peneguhan kembali. Supaya apa yang harus dilakukan, itu adalah tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bimbingan yang semacam apa yang dia inginkan daripada Tuhan. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Kemungkinan besar tentunya ketika dia berdoa, entah itu sebelum atau sesudah dia berdoa memohon supaya Tuhan membimbingnya, dia bercerita kepada istrinya mengenai dia mau mengerti apa sih atau bagaimana dia harus membesarkan anak nantinya kalau anak itu sudah lahir. Nah, di dalam hal ini kita melihat ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-9 dan 10. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Ketika istrinya kemudian dijumpai kembali, dia teringat pesan Manoah. Kalau nanti doaku dijawab bahwa nanti Tuhan datang lagi untuk membimbing kita, kasih tahu aku. Nah kemudian hari itu istrinya mendapatkan kabar seperti demikian, bahwa ada orang yang sama kemudian berbicara, kemudian cepat-cepat samperin Manoah. Dekatin Manoah dan bilang, orang itu datang lagi. Nah kemudian mereka berdua menjumpai orang yang berbicara kepada istri Manoah itu. Tapi ini kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat akan hal ini, Manoah dan istrinya adalah orang yang mendengar akan pemberitaan, percaya akan pemberitaan, itu satu hal. Tetapi seorang Manoah dan istrinya membutuhkan bimbingan untuk melakukan apa yang seperti pemberitaan itu diberikan. Tapi ini kasih oleh Tuhan, hari ini kita mungkin adalah orang-orang yang sudah banyak mengerti firman, mengerti akan Alkitab. Tetapi hari ini, apakah kita benar-benar tunduk kepada firman Tuhan itu? Seorang Manoah dan istrinya, dia membutuhkan bimbingan Tuhan. Tuhan, aku harus berbuat apa untuk boleh sejalan dengan firman-Mu? Hari ini, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman, sekali lagi ingin menunjukkan bahwa firman tidak hanya menjadi konsumsi kepala kita. Firman tidak hanya menjadi konsumsi logika kita, memenuhi pengetahuan kita. Tetapi Manoah ingin melakukannya, dan untuk itu dia ingin supaya Tuhan membimbingnya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang dikasih oleh Tuhan hari ini? Banyak orang yang ingin dikenyangkan pikirannya dengan firman Tuhan, tetapi tidak sedikit orang yang tidak mau dibimbing oleh Tuhan untuk mengikuti firman ini.
Dengan kalimat yang lain, apakah dengan mengerti semakin banyak firman, jelas semakin banyak akan firman, membuktikan bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan? Saya pikir belum tentu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kembali ke sini. Ketika Allah menjawab akan permohonan Manoah di dalam ayat yang ke-9 dan 10, sekarang kita perhatikan bahwa Manoah menjumpai orang tersebut dan memastikannya di dalam ayat 11 dan juga 12. Perhatikan di sana, lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Manoah ingin memastikan bahwa dialah yang berbicara, bahwa melalui dialah ada janji bahwa mereka akan punya anak. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat 11 itu, jawab orang itu, benar. Lalu ayat 12, lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Sekali lagi, ada hal yang diulang di dalam Alkitab, bukan suatu kebetulan begitu saja, tetapi ada maksud. Ingin menegaskan, seorang Manoah yang percaya akan pemberitaan, dia ingin diteguhkan, ingin bimbingan untuk melakukannya. Tapi ini kasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita sudah mendengarkan firman, mari dengan segenap kerendahan hati kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong bimbing. Tidak hanya aku sudah mendengar firman-Mu, tapi aku butuh bimbingan-Mu, aku butuh Roh Kudus-Mu, supaya aku tunduk, supaya aku benar-benar mau mengikuti firman-Mu. Tapi ini kasih oleh Tuhan, seberapa banyak orang-orang mengerti akan firman? Mungkin banyak. Tapi pertanyaan selanjutnya, seberapa banyak orang yang sudah mengerti firman itu, dia mau tunduk sepenuhnya kepada firman itu. Ingat, roh ada penurut, tapi daging adalah lemah. Betul, Roh Kudus mengajari kepada roh kita untuk melakukan seperti apa yang dia mau. Dan roh kita lah yang kemudian menggerakkan kita kemudian hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi daging kita lemah, bukan? Mungkin kita sedang mendengar firman, kemudian kita mengatakan iya. Mendengarkan sebuah khotbah di gereja dan sebagainya, kita mengatakan iya ya. Tapi ketika pulang, kedagingan kita menguasai lagi. Kita tidak mau menundukkan lagi. Hari ini, kisah Manoah ingin menunjukkan kepada kita. Kalau kita mendengar firman, mintalah bimbingan daripada Tuhan untuk kita melakukan firman tersebut. Mari kita lanjutkan. Ketika malaikat itu menjawab, perhatikan di dalam ayatnya yang ke-13. Ya. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ingat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di dalam ayat 13 bagian akhir dan juga ayat 14 bagian akhir. Dikatakan apa di sana? Ayat 13, ya. Terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Ayat 14 bagian akhir dikatakan apa? Segala yang kuperintahkan kepadanya. Ikuti itu. Tuhan menghendaki Manoah khususnya melalui istrinya supaya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengikuti perkataan atau firman, mengikuti perintah, itulah yang Tuhan inginkan. Dengan tegas melalui Manoah dan istrinya, kisah hari itu. Firman Tuhan hari ini menginginkan supaya kita tidak cuma kita mendengar, tidak cuma kita mengerti, tetapi ikutilah perintah itu. Lakukanlah perintah itu. Dan inilah yang dilakukan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya di dalam ayat 15 sampai 20 itu merupakan satu kisah mengenai persembahan ya daripada Manoah terhadap orang yang tadi berbicara. Sekali lagi dia belum mengerti bahwa ini adalah malaikat Tuhan. Nah, hal menarik dari peristiwa tersebut, Manoah yang awalnya tidak menyadari, di dalam ayat 16c dikatakan apa? Dikatakan bahwa sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Sekarang kita masuk ayat 21 bagian akhir. 21 bagian akhir dikatakan, maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Perhatikan di sini. Tidak hanya seorang Manoah, bahkan dalam kisah Alkitab yang lain, misalnya Imam Eli, seorang imam yang dipakai oleh Tuhan pun
kadang tidak menyadari dalam awal-awal bahwa itu adalah Tuhan. Ingat dalam sebuah kisah seorang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan sekali, dua kali datang, dan apa yang terjadi? Imam Eli tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan yang berbicara kepada Samuel. Sampai akhirnya beberapa kali kemudian Imam Eli mengerti itu Tuhan yang berbicara. Manoah pun sama. Pada saat itu dia tidak mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara melalui orang tersebut. Hari ini, kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita dan mungkin saja hari ini kita tidak mengerti dan belum mengerti. Mungkin saja Tuhan berbicara mengenai peristiwa wabah hari ini. Dan kita belum tahu apa maksud Tuhan. Tapi percayalah, suatu saat kita akan semakin mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan melalui ini semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang sabar, membimbing kita supaya kita menyadari kehadiran Tuhan. Manoah yang awalnya tidak mengerti, tidak menyadari itu adalah malaikat Tuhan. Kemudian sampai ke titik dia menyadari itu adalah kehadiran Tuhan. Tuhan yang sabar pun sama. Kalau hari ini kita belum mengerti dengan pasti apa yang Tuhan mau melalui peristiwa hari ini, mari sama-sama kita seru kepada Tuhan. Tuhan, bimbinglah aku untuk mengerti maksud isi hatimu. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang semakin mengerti isi hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ayat 22 dan 23. Dikatakan apa? Dikatakan kalau, dan ini adalah hal yang biasa dalam perjanjian lama, dan ini adalah teologi perjanjian lama bahwa seseorang kalau melihat Tuhan, bahkan Musa pun seperti demikian. Kalau seseorang melihat Tuhan, maka dia akan celaka, bahkan dikatakan dia akan mati. Dan ini yang ada dalam konsep seorang Manoah. Ya, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi ayat 23 kemudian membawa kesadaran yang baru kepada seorang Manoah atas perjumpaannya dengan malaikat Tuhan. Istrinya berkata demikian, seandainya Tuhan menghendaki membunuh kita, ya, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan ya korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Istri Manoah membuat Manoah sadar. Kalau Tuhan menghendaki celaka, maka tidak ada cerita di ayat yang ke-20 sampai 21 itu. Tapi istri Manoah menyadar, membawa atau membuat Manoah sadar, Tuhan itu mengasihi kita. Spurgeon ingin menegaskan kepada kita bahwa kalau Tuhan itu menghendaki kecelakaan buat kita, Dia akan membiarkan begitu saja akan kita, dan kita pun pasti celaka. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Kalau sebagian orang mengatakan bahwa wabah ini adalah tindakan jahat daripada Tuhan kepada kita. Dan mungkin ada orang yang ingin mengatakan bahwa ini adalah pemusnahan sebagian daripada orang. Dan ada orang yang menilai Tuhan itu jahat. Hari ini, firman ini ingin menegaskan. Kalau Tuhan menghendaki kecelakaan, ingin menghendaki adalah kematian daripada kita, tidak perlu semacam ini. Bagi orang yang berdosa, pasti dia mendapatkan maut. Tetapi Allah yang baik membebaskan kita daripada maut. Dan oleh karena Kristus Yesus, Dialah yang membebaskan kita. Yang seharusnya kita orang-orang berdosa mendapatkan maut, tetapi oleh karena Kristus, oleh karena kasih Allah melalui Kristus ini, kita dibebaskan. Dan bukan kita mendapatkan satu kematian karena dosa, tetapi kita mendapatkan kehidupan karena percaya kita kepada Kristus Yesus. Tapi ini kasih oleh Tuhan, teladan Manoah pada malam hari ini, kita boleh belajar bersama-sama. Tidak hanya bahwa kita percaya atas pemberitaan, percaya akan firman, tetapi mari kita mengikuti perkataan atau perintah atau firman itu. Dan tidak hanya demikian, mari kita bersama-sama mulai menyadari Allah itu baik, Allah itu mengasihi kita sampai hari ini. Dan marilah kita meminta bimbingan daripada Tuhan untuk semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tapi dikasih oleh Tuhan, biarlah firman ini boleh membawa kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu baik dan tetap baik. Selama-lamanya Allah itu baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, dan terus belajar bersyukur di dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kami hadapi. Dan sebagian daripada kami akan sulit untuk bersyukur. Tapi hari ini kami masih dan terus mau belajar bersyukur. Apalagi ketika kami mendengar akan firman malam hari ini. Ya, ketika Engkau punya rencana yang besar melalui seorang Manoah dan istrinya, yang nantinya akan melahirkan Simson yang Tuhan pakai itu. Di dalam kesulitan, di dalam masalah hidup ya Tuhan, Tuhan membentuk kami. Kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena Engkau sedang membentuk kami hari ini. Engkau memberikan kemampuan kami untuk menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini. Tuhan memberikan kemampuan kami untuk tetap bertahan, survive di dalam hari ini. Dan juga Tuhan memberikan kemampuan kami untuk berkreasi di dalam kondisi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Ada sebagian daripada kami ya Tuhan yang sudah mulai angkat tangan, yang sudah mulai menyerah, yang sudah mulai putus asa, yang sudah mulai menunggu-nunggu mukjizat Tuhan untuk memberi kebebasan daripada wabah hari ini. Tuhan tolong kami. Kami yakin Engkau sedang mengajak kami untuk semakin kuat. Kami yakin bahwa krisis hari ini membentuk kami menjadi seseorang yang semakin kuat dan dewasa. Dan kami yakin ya Tuhan bahwa Tuhan sedang mengajak kami bahkan menjadi berkat tidak hanya untuk diri kami sendiri tapi bagi juga orang lain di sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu hari Minggu yang lalu, kami boleh belajar dari sebuah krisis membuat kami belajar bersyukur. Hari ini kami belajar bersama-sama ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang tetap memahami Allah itu baik. Allah itu mengerti akan kesusahan kami. Allah itu adalah Allah yang tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan tidak ada yang mustahil bahwa Tuhan buat, Tuhan melakukan yang terbaik dalam kondisi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan boleh menjadikan kami semakin setia dan percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita boleh bersama-sama belajar hari ini, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, marilah kita boleh merasakan berkat daripada Tuhan, yaitu berkat yang tak bersudahan daripada Allah Bapa, yang terus dicurahkan kepada kita melalui Yesus Kristus Anak yang tunggal, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah pada malam hari ini selesai. Silahkan mengambil waktu teduh sejenak. Setelah itu selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.